7 cara cepat mengerjakan soal TKP Teknologi Informasi dan Komunikasi. 1. Pilih option yang menggunakan teknologi. 2. Pilih option yang topiknya sesuai dengan teks. 3. Pilih option yang memberikan solusi. 4. Jangan menggunakan teknologi, tapi melanggar. 5. Ikuti perintah atasan secara langsung, apalagi antusias. 6. Ajak rekan kerja lain untuk memahami teknologi. 7. Harus mau belajar, jangan menjauhi teknologi. 4 cara cepat mengerjakan soal TKP pelayanan publik. 1. Memilih option bersikap melayani dengan ramah dan profesional sampai orang lain puas. 2. Memilih option yang menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan sampai dengan selesai. 3. Memilih option yang bersikap melayani sesuai dengan kompetensi. 4. Memilih option yang memberikan pelayanan sangat baik secara mandiri tanpa membebankan orang lain. 4 cara cepat mengerjakan soal TKP sosial budaya. 1. Memilih option bersikap menghormati dan menghargai masyarakat multikultural. 2. Memilih option yang tidak memberikan sikap diskriminatif. 3. Memilih option sebagai solusi dari permasalahan dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan konflik. 4. Mempertahankan sebuah sikap tegas terkait dengan keyakinan dalam beribadah dengan bijaksana. 4 cara cepat mengerjakan soal TKP profesionalisme. 1. Memilih option yang mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sampai selesai. 2. Memilih option yang tidak membebani orang lain, pekerjaan dikerjakan sendiri. 3. Memilih option yang win-win, jika dihadapkan dua masalah, keduanya terselesaikan. 4. Memilih option yang memberikan solusi bijaksana. 6 cara cepat mengerjakan soal TKP anti-radikalisme. 1. Pahami konsep dasar anti-radikalisme. 2. Memilih option solusi kontra-radikalisasi. 3. Memilih option solusi deradikalisasi. 4. Memilih option yang tidak menyebabkan potensi konflik. 5. Memilih option menghargai dan menghormati perbedaan, tidak diskriminasi. 6. Memilih option yang selalu berperilaku profesional dalam bekerja. 8 cara cepat mengerjakan soal TKP jejaring kerja. 1. Pilih option yang menggambarkan sikap saling bekerja sama, berkolaborasi, dan juga membina hubungan. 2. Pilih option yang menggambarkan bekerja secara profesional. 3. Pilih option yang tidak melakukan diskriminatif. 4. Pilih option yang mengindikasikan berintegritas tinggi. 5. Pilih option yang merupakan solusi. 6. Pilih option yang mengindikasikan bekerja sesuai kompetensi. 7. Pilih option yang win-win, saling menguntungkan satu sama lain. 8. Pilih option perilaku bertanggung jawab. Anda memiliki seorang teman yang dulunya merupakan simpatisan HTI. Anda mengetahui bahwa pemerintah telah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017 lalu karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, teman Anda masih intens menyisipkan narasi-narasi propaganda tentang konsep HTI di postingan media sosialnya. Apa sikap yang akan Anda ambil? A. Membuat postingan tandingan di media sosial saya seputar bahayanya konsep yang ditawarkan HTI karena mengancam persatuan dan menyindir teman saya agar dia sadar. B. Membloknya di media sosial agar tidak terpengaruh propaganda tentang HTI. C. Tidak tergesa-gesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi kontra HTI secara bil hikmah. D. Menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI secara bil hikmah saat berdiskusi. E. Meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Oke, sekarang kita langsung bahas saja. Di sini dijelaskan bahwa memang terkait dengan HTI itu dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena mereka terkait dengan radikalisme ini betul-betul memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan ideologi. Mereka berpikir bahwa ideologi Pancasila itu merupakan ideologi yang salah sehingga mereka ingin sekali merubah daripada ideologi dan sistem pemerintahan dari Indonesia itu sendiri. Tentunya dengan pemikiran seperti itu betul-betul menentang daripada Pancasila dan UUD 1945 karena memang Pancasila dan UUD 1945 itu sudah betul-betul merupakan keputusan yang sangat final dan lengkap terkait dengan ideologi daripada Indonesia. Kemudian di sini dijelaskan saat ini teman Anda masih intens. Jadi ternyata sikap temannya itu terkait dengan nge-share postingan-postingan di media sosial tentang konsep HTI, tentang propaganda HTI, pemikiran-pemikiran HTI itu sudah intens ya. Jadi bukan satu kali dua kali tapi sudah intens ya. Maka dari itu sikap yang paling tepat adalah yang D, yaitu menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah saat berdiskusi. Kenapa? Karena memang kalau misalkan seperti ini dengan menegurnya secara langsung ke orangnya, berarti kita bisa memberikan sebuah solusi
Kalau misalkan kita didengar oleh dia, kemudian diberikan pemahaman kontra HTI, mungkin bisa jadi orang tersebut menjadi berhenti dalam hal share-share tentang HTI tadi, tentang pemikiran-pemikiran radikalisme. Kalau misalkan tidak kita stop gitu ya, tidak kita beri pemahaman, mungkin dia akan secara terus-menerus saja share tentang hal-hal seperti itu yang akan menyebabkan mungkin orang-orang terpapar juga paham radikalismenya. Jadi ini yang mendapatkan poin 5 langsung to the point, menegurnya secara langsung. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang E, meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Kalau yang tadi yang mendapatkan poin 5 secara langsung, tapi kalau ini dengan menegurnya secara langsung ke orangnya, berarti kita bisa memberikan sebuah solusi. Kalau misalkan kita didengar oleh dia, kemudian diberikan pemahaman kontra HTI, mungkin bisa jadi orang tersebut menjadi berhenti dalam hal share-share tentang HTI tadi, tentang pemikiran-pemikiran radikalisme. Kalau misalkan tidak kita stop gitu ya, tidak kita beri pemahaman, mungkin dia akan secara terus-menerus saja share tentang hal-hal seperti itu yang akan menyebabkan mungkin orang-orang terpapar juga paham radikalismenya. Jadi ini yang mendapatkan poin 5 langsung to the point, menegurnya secara langsung. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang E, meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Kalau yang tadi yang mendapatkan poin 5 secara langsung, tapi kalau misalkan yang E ini betul-betul bisa memberikan solusi juga, tapi di sini tidak secara langsung, hanya dalam meninggalkan komentar di postingannya gitu ya. Ini bisa mendapatkan poin 4. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang A, membuat postingan tandingan di media sosial saya seputar bahayanya konsep yang ditawarkan HTI karena mengancam persatuan dan menyindir teman saya agar dia sadar. Kalau seperti ini, yang option yang A ini, yang mendapatkan poin 3 ini, dia memberikan solusi hanya dengan cara membuat postingan tandingan. Diharapkan teman kita tadi yang memiliki paham radikalisme bisa melihat postingan ini dan tersadarkan gitu ya. Tapi tentu saja kalau misalkan seperti ini, bisa jadi teman-teman kita itu tidak melihat postingan kita gitu. Ya, jika dibandingkan dengan option yang sebelumnya yang mendapatkan poin 5 kan ini secara langsung. Kemudian yang mendapatkan poin 4 ini kan dengan memberikan komentar di postingannya secara langsung berarti kan. Tapi kalau misalkan yang option yang A ini tidak secara langsung, bisa jadi kita tidak tertarget gitu ya. Solusi yang kita berikan, pemahaman yang kita berikan itu, teman kita tuh malah tidak melihatnya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang B, membloknya di media sosial agar tidak terpengaruh propaganda tentang HTI. Mungkin ini bisa menjadi solusi bagi dirinya pribadi ya, tapi tidak bisa menjadi solusi supaya pemahaman radikalisme tadi bisa di stop gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang C, tidak tergesa-gesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi kontra HTI secara bil hikmah. Ini betul-betul salah ya. Kenapa? Karena di dalam tes ini sudah dijelaskan saat ini teman Anda masih intens. Jadi di sini sudah dijelaskan ya bahwa rekannya itu sudah betul-betul intens nge-share tentang postingan di media sosialnya tentang propaganda konsep HTI, tentang radikalisme. Jadi kalau misalkan sudah intens seperti ini, kita tidak perlu menunggu lagi dan mengamati lagi gitu ya. Karena kan sudah intens. Jadi kita langsung harus memberikan solusi yang betul-betul solutif, yang tepat, supaya penyebaran tentang pemahaman radikalisme seperti ini bisa langsung di stop. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang D, menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI secara bil hikmah saat berdiskusi. Oke? Anda baru saja menyaksikan video pada kanal YouTube Sekretariat Presiden. Di dalam video ini, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoaks hingga radikalisme berbasis digital. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. B. Lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. C. Menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme. D. Fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. E. Menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa deteksi dini jika ada teman yang terpapar radikalisme. Oke, kita langsung bahas saja dalam soal ini. Di sini dijelaskan bahwa memang dalam video yang diberikan di YouTube Sekretariat Presiden, Presiden mengungkapkan bahwa menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital. Jadi yang ditekankan di sini adalah terkait dengan di ruang digital, mulai dari penyebaran hoaks hingga radikalisme berbasis digital.
Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Jadi yang ditekankan pada hal di sini di dalam teks ini adalah terkait dengan media sosial, terkait dengan konten-konten yang diberikan harus positif. Tentu saja sebagai ASN tindakan yang paling tepat adalah yang B, yaitu pertama lebih mawas diri, yaitu lebih membentengi diri kita dari paham radikalisme, meningkatkan ketahanan kita. Kemudian turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Jadi kalau misalkan memilih jawaban yang B ini betul-betul lengkap ya. Membentengi diri sendiri dan juga membantu masyarakat dengan cara mengedukasi masyarakat dengan berbasis digital gitu ya, dengan memberikan konten-konten positif. Berarti ini kan sangat-sangat lengkap gitu ya pembahasannya. Ini betul gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang A. Tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. Jadi dengan adanya paham radikalisme ini yang tadi ditekankan oleh Pak Jokowi, tidak menjadikan diri kita itu menjadi takut dan menghindari media sosial, tapi kita tetap aktif di media sosial dan membentengi diri gitu ya agar terhindar dari paham radikalisme. Kenapa poin ini mendapatkan poin 4? Karena memang kalau misalkan tadi yang option yang B ini ada hubungannya tidak hanya membentengi diri sendiri, tapi mengedukasi masyarakat. Kalau misalkan yang A ini tidak ada terkait dengan mengedukasi masyarakatnya, maka jawabannya yang ini mendapatkan poin 4. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang D, fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Dalam hal ini sama, ini masih terkait dengan membentengi diri saja, tidak ada hubungannya dengan mengedukasi masyarakat. Padahal di teks di sini dijelaskan gitu ya, terkait dengan teks ini itu menjelaskan terkait dengan media sosial, terkait dengan konten-konten yang diberikan harus positif. Tentu saja sebagai ASN tindakan yang paling tepat adalah yang B, yaitu pertama lebih mawas diri, yaitu lebih membentengi diri kita dari paham radikalisme, meningkatkan ketahanan kita. Kemudian turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Jadi kalau misalkan memilih jawaban yang B ini betul-betul lengkap ya. Membentengi diri sendiri dan juga membantu masyarakat dengan cara mengedukasi masyarakat dengan berbasis digital gitu ya, dengan memberikan konten-konten positif. Berarti ini kan sangat-sangat lengkap gitu ya pembahasannya. Ini betul gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang A. Tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. Jadi dengan adanya paham radikalisme ini yang tadi ditekankan oleh Pak Jokowi, tidak menjadikan diri kita itu menjadi takut dan menghindari media sosial, tapi kita tetap aktif di media sosial dan membentengi diri gitu ya agar terhindar dari paham radikalisme. Kenapa poin ini mendapatkan poin 4? Karena memang kalau misalkan tadi yang option yang B ini ada hubungannya tidak hanya membentengi diri sendiri, tapi mengedukasi masyarakat. Kalau misalkan yang A ini tidak ada terkait dengan mengedukasi masyarakatnya, maka jawabannya yang ini mendapatkan poin 4. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang D, fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme. Dalam hal ini sama, ini masih terkait dengan membentengi diri saja, tidak ada hubungannya dengan mengedukasi masyarakat. Padahal di teks di sini dijelaskan gitu ya, terkait dengan teks ini itu menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita untuk memberikan konten-konten yang positif gitu ya. Sedangkan yang option yang D ini tidak ada hubungannya dengan memberikan konten-konten yang positif. Di sini hanya fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan saja. Padahal haruslah dihubungkan dengan konten-konten yang positif tadi gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang E, menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa deteksi dini jika ada teman yang terpapar radikalisme. Ini juga kurang solutif karena memang yang dibicarakan dalam teks ini adalah terkait dengan membuat konten-konten yang positif. Ini tidak ada kaitannya gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang C, menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme. Ini jelas-jelas ya. Pada zaman sekarang ini, zamannya teknologi, zamannya media sosial. Kalau misalkan kita menghindari media sosial, tentu saja kita tidak bisa mengikuti daripada teknologi yang ada gitu ya. Kalau misalkan seperti itu, kita akan menjadi orang yang terbelakang. Seharusnya seperti yang tadi, mawas diri, membentengi diri, kemudian turut membantu mengedukasi masyarakat gitu ya, terkait dengan paham-paham radikalisme tadi, dengan pemahaman-pemahaman yang anti radikalisme. Oke, maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B. Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu atau benih-benih radikalisme. Pada awalnya ada salah satu anggota grup yang membagikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup WhatsApp. Diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu.
Dalam situasi ini, apakah sikap Anda? A. Tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. B. Langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. C. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran informasi yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. D. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. E. Menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Oke, sekarang kita langsung bahas soal ini. Jadi, dalam teks ini dijelaskan bahwa di dalam grup ada orang yang menge-share informasi di mana informasi tersebut belum tentu benar ya. Karena di sini dijelaskan oleh isu yang mengarah ke ujaran kebencian pada etnis tertentu atau benih-benih radikalisme. Tapi ini masih dalam bentuk isu ya. Jadi informasi yang diberikan itu belum tentu kebenarannya, belum tentu benar. Kemudian di sini juga yang ditekankan adalah pada awalnya diawali dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Tentu saja dengan adanya hujatan seperti ini, kedepannya mungkin ini adalah tahap awal daripada benih-benih radikalisme. Kemudian nanti akan membentuk sebuah pemahaman kalau misalkan pemahaman golongan mereka adalah golongan yang benar, sedangkan golongan etnis ataupun golongan orang lain adalah golongan yang salah. Ini akan menjadi dan menimbulkan dari pemahaman radikalisme itu sendiri. Mungkin kalau misalkan nanti disertai dengan tindakan-tindakan yang meneror ataupun tindakan-tindakan yang merugikan etnis orang lain, maka akan bisa masuk ke dalam tindakan terorisme seperti itu. Tentu saja dalam situasi seperti ini, sikap yang harus kita lakukan adalah yang paling tepat adalah yang E, yaitu menguji kebenaran informasi yang dibagikan. Karena tadi ya dijelaskan di sini, ini hanya baru sebatas isu saja, belum tentu benar informasinya. Maka tentu saja yang paling tepat adalah menguji terlebih dahulu kebenaran informasi yang dibagikan, kemudian mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar. Jadi selain dengan menguji kebenaran diri kita sendiri, kita juga mengingatkan kepada anggota grup yang lain supaya jangan tergesa-gesa menelan secara langsung info yang didapatkan tersebut gitu ya. Dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Dengan seperti ini tentu saja akan betul-betul tidak memancing keributan dalam grup tersebut, akan sedikitnya. Tentu saja dalam situasi seperti ini, sikap yang harus kita lakukan adalah yang paling tepat adalah yang E, yaitu menguji kebenaran informasi yang dibagikan. Karena tadi ya dijelaskan di sini, ini hanya baru sebatas isu saja, belum tentu benar informasinya. Maka tentu saja yang paling tepat adalah menguji terlebih dahulu kebenaran informasi yang dibagikan, kemudian mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar. Jadi selain dengan menguji kebenaran diri kita sendiri, kita juga mengingatkan kepada anggota grup yang lain supaya jangan tergesa-gesa menelan secara langsung info yang didapatkan tersebut gitu ya. Dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Dengan seperti ini tentu saja akan betul-betul tidak memancing keributan dalam grup tersebut, akan sedikitnya bisa meredam daripada hujatan-hujatan yang ada dalam grup tersebut seperti itu. Kemudian yang mendapatkan poin 4 adalah yang D, ini hampir persis dengan yang tadi yang mendapatkan poin 5. Mencoba menguji kebenaran informasi ini betul karena tadi ya informasinya masih dalam bentuk isu. Dan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas, ini betul, poinnya 4. Kalau dibandingkan dengan option yang E, tentu saja option yang E ini lebih lengkap ya, karena di sini ada usaha kita untuk mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi. Kalau misalkan yang D ini tidak dijelaskan secara langsung bagaimana cara cooling down-nya itu. Kemudian yang mendapatkan poin 3 adalah yang C, tidak langsung percaya pada informasi yang di-share, ini betul karena tadi ya informasinya masih dalam bentuk isu. Dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya, ini hanya dalam bentuk mencari informasinya saja yang paling tepat gitu ya. Tidak ada upaya untuk menghentikan hujatan-hujatan yang ada dalam grup tadi, untuk menenangkan dari anggota-anggota grup tadi. Kemudian yang mendapatkan poin 2 adalah yang A, tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. Jadi yang dimaksud dengan silent reader itu ya kita hanya melihat informasinya saja, kita tidak berbuat apa-apa. Tentu saja kalau seperti ini tidak bisa memberikan solusi ya. Kalau option-option yang lain kan memberikan solusi dengan cara membuat
sesuatu yang membuat akan cooling down daripada hujatan-hujatan tadi kalau ini tidak. Kemudian yang mendapatkan poin 1 adalah yang B, langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Pancasila. Ini juga salah. Kenapa? Karena tentu saja kalau seperti ini betul-betul tidak menyelesaikan masalah. Karena masalahnya itu adalah yang pertama adanya keributan di dalam grup WhatsApp, padahal hal tersebut adalah masih dalam bentuk isu saja gitu ya. Yang paling tepat adalah jawaban yang E tadi, yaitu menguji kebenarannya, kemudian mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi, kemudian menguji kebenaran informasi terlebih dahulu, serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E.